Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 184 yang mana hadis ini diriwayatkan dari sahabat Rasulullah Jabir bin Samurah, yang mana hadis ini sebenarnya menjelaskan tentang azan untuk sholat Id. Jadi sholat Id itu ada azan dan iqomahnya ataukah tidak. Nah, itu kan. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang sejarahnya sejarahnya azan dan iqomah, kemudian sejarahnya azan dan iqomah, bilangan azan dan iqomah, kemudian kebiasaan dari Bilal bin Rabah ketika melakukan azan dan iqomah. Lanjut ke penista. Nah, yang kemarin itu penista azan ya kan, dari Abu Mahzurah ya. Kemarin kita juga sudah bahas itu kan. Nah, ini baru kita membahas tentang azan pada saat hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Apakah ada apa tidak? Wa an Jabir bin Samurah qala sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-idain ghairu maratin wala marataini bi ghairi adzanin wala iqamatin. Rawahu Muslim. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu wa an Jabir bin Samurah qala, dari Jabir bin Samurah qala telah berkata, di sini beliau telah menceritakan sholat itu, yang mana di sini beliau telah sholat. Aku pernah sholat ma'an Nabi, bersama dengan Rasulullah SAW al-idain, yaitu 2 hari raya. Jadi sholat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Goiro marotin, tidak sekali, wala marota ini dan juga tidak 2 kali. Bi ghairi azanin, tanpa azan, wala iqomatin, dan juga tanpa iqomah. Hadis ini diriwayatkan oleh rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa nahuhu fil muttafaqi alaihi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairi. Nah, hadis nomor 185 juga disebutkan di sini. Wa nahuhu, hadis yang semisal fil muttafaqi alaihi, di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang sama. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi atas keduanya, wa ghairihi, dan lain sebagainya. Jadi hadis yang semisal dari yang pertama itu adalah
Jabir ibnu Samurah, yang kedua adalah uh, melalui jalur Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kurang lebih isinya isinya kurang lebih lah seperti itu ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Samurah. Jadi Jabir bin Samurah ini pernah sholat Id bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada saat beliau melaksanakan sholat Id dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada azan dan iqomah, jadi tanpa azan dan iqomah. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat makna keseluruhannya adalah pentasyri. Jadi pentasyri ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bijaksana menjadikan keistimewaan tersendiri bagi sholat fardu. Jadi Allah dan Rasulnya itu maha bijaksana, ya. Jadi Allah inilah yang menurunkan Al-Quran, firman-Nya sebagai panduan umum. Nah, ya bisa kita lihat dari surah Al-Baqarah sampai surat Al-Ikhlas. Nah, kemudian juz 1 sampai juz 30 kayak gitu kan. Nah, itu adalah dalil yang umum. Nah, kemudian di sini dijelaskan secara detail lagi hukumnya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa di dalam hadis. Yang mana di sini ada keistimewaan tersendiri bagi sholat fardu, yaitu memakai azan untuk menyuruh orang dari tempat yang jauh, dan memakai iqomah untuk mengingatkan orang yang dekat di kalangan para hadirin yang sudah sampai di masjid. Jadi kalau yang namanya azan dan iqomah itu kebanyakannya digunakan untuk sholat fardu, tapi tidak berlaku untuk sholat-sholat yang sunnah. Adapun sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah seperti sholat sunnah 2 hari raya, sholat gerhana matahari, sholat rembulan, sholat istisqa, tidak ada azan dan tidak ada pula iqomah menurut kesepakatan ulama. Jadi di sini tidak berlaku yang namanya azan dan iqomah, walaupun itu tujuannya baik, tidak ada masalah kan. Sebenarnya kalau kita mau menggunakan kaidah lil bid'ah lah, kata-kata seperti itu, nggak ada kan itu amalan yang baik, tidak ada masalahnya kita memanggil orang untuk melakukan sholat hari raya, sholat gerhana matahari, sholat rembulan, dan sholat istisqa. Nah, tapi di sini karena Rasulullah SAW tidak mengerjakan seperti itu, tidak ada syariatnya seperti itu, maka kesepakatan ulama bahwasanya sholat 2 hari raya, sholat gerhana matahari, sholat rembulan, sholat istisqa tidak ada azan dan tidak ada iqomah di situ. Nah, kalau misalkan kita balik ke ini ya, hukum masalah bid'ah ya, kalau itu adalah bid'ah, ya kan? Tidak ada syariatnya di situ. Jadi kalau ada teman-teman yang mengerjakan seperti itu, otomatis ya itu bid'ah namanya. Jadi teman-teman bisa sedikit banyak tahu tolak ukur bid'ah itu seperti apa kayak gitu. Jadi kita juga tidak bisa langsung menjudge tidak ada di Quran dan tidak ada di hadis itu otomatis bid'ah seperti itu. Contoh kayak misal yang bila kebiasaan Bilal bin Rabah azan itu kan telinganya kedua telunjuknya di telinga, kemudian dia menoleh ke kiri dan ke kanan. Rasulullah SAW tidak menganjurkan, tidak ada perintah seperti itu, tapi Bilal bin Rabah yang melakukan seperti itu. Nah, selama itu tidak ada fadilah-fadilah lebih dari itu, ya hanya sebatas amalan biasa yang biasa dikerjakan oleh Bilal bin Rabah,
ya tidak ada masalah, itu bukan bid'ah. Nah, seperti kalau ini karena ini berkaitan dengan syariah agama Islam, pentasriannya seperti itu, maka kalau kita melakukan azan dan iqomah di sholat-sholat berjamaah, tapi ini bentuknya sholat sunnah, maka itu tidak boleh kita mengerjakan azan dan iqomah. Nah itu konteksnya bid'ah. Itu ada dibahas di Ustadz, siapa yang saya dengar itu, Ustadz Rozaimi Ramli. Nah, Ustadz Rozaimi Ramli itu detail itu masalah bid'ah. Terutama rujukan beliau yang paling sering dia pakai itu adalah kitab Al-I'tisam. Dan ada juga kitab-kitab penunjang yang lain. Tapi kalau seperti halnya juga Dr. Muhammad Azri Zainul Abidin mengatakan yang paling pas untuk ukuran bid'ah itu kitab patokannya adalah Al-I'tisam. Kemudian adapun sholat sunnah yang disyariahkan berjamaah seperti sholat sunat. Tetapi mereka berselisih pendapat. Jadi para ulama di sini berselisih pendapat. Apakah diucapkan untuknya kalimat as-sholatul jami'ah. Nah, jadi karena hal tersebut telah terbukti diberlakukan pada sholat sunnah 2 hari raya. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i. Jadi kalau di Indonesia umumnya, kalau di kampung saya itu cuma ada as-sholatu jami'ah, seperti itu. Nah, itu berlaku untuk sholat 2 hari raya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i. Jadi kalau teman-teman yang bermazhab Syafi'i ya seperti itu. Tidak ada azan dan iqomah, tapi diganti dengan as-sholatu jami'ah. Nah, kemudian dikiaskan dengan sholat sunat 2 hari raya dan sholat sunat yang lainnya yang dilakukan secara berjamaah. Nah, pendapat yang lain mengatakan tidak usah menggunakan as-sholatul jami'ah. Jadi kalau pendapat yang lain di luar dari mazhab Syafi'i itu tidak perlu mengucapkan as-sholatul jami'ah. Jadi langsung saja berdiri. Nah, ada juga kalau misalkan di Indonesia rata-rata itu as-sholatul jami'ah seperti halnya sholat tarawih. Nah, itu kan tidak ada sholatnya berjamaah, tapi tidak ada lagi azan dan iqomahnya di situ, langsung diganti dengan as-sholatul jami'ah. Kemudian sholat hari raya. Analisis lafadznya adalah al-idain di sini. Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Nah, Hari Raya ini dinamakan Aid karena ia kembali setiap tahunnya dan kegembiraan selalu meliputi dikala ia kembali. Seperti itu. Jadi kalau Id ini artinya hari perayaan lah. Kalau misalkan kalau misalkan kita bandingkan itu ya kayak misalkan 17-an Agustus. Nah, seperti itu. Kemudian ada apalagi lah seperti itu kan. Nah, Id di sini di atas itu lagi. Jadi Id ini setiap tahunnya yang namanya di bulan Syawal setelah kita puasa 30 hari itu, kemudian di bulan di hari raya kurban itu, nah disitulah kegembiraan kita. Goiro maroh wala marotain. Jadi goiro marotin wala marotain. Tidak hanya sekali atau 2 kali, melainkan sering, yaitu berkali-kali. Jadi Rasulullah itu melakukan 2 sholat id ini. Bukan Rasulullah, tapi Jabir bin Samurah ini melihat Rasulullah sholat. Rasulullah sholat itu bukan cuma sekali 2 kali,
dia melakukan sholat idain tanpa tanpa azan dan iqomah, tapi sudah sering dan sudah berkali-kali. Wa nahuhu, hal yang semisal dengan hadis Jabir ibnu Samurah fil muttafaq alaih, yang disepakati oleh as-Shaykhan, yaitu Imam Bukhari dan Muslim, yang mana kesepakatan ini diriwayatkan melalui sahabat yang sama, yaitu Abdullah bin Abbas. Ani bin Abbas wa ghairihi, bersumber dari Ibnul Abbas radhiyallahu anhuma dan lain-lainnya dari kalangan sahabat. Menurut lafaz hadis yang diriwayatkan melalui Ibnu Abbas dan Jabir Abdullah Al-Ansari disebutkan berikut seperti yang lengkapnya sebagaimana berikut. Lam yakun yu'adzanu yaumal fitri wala yaumal adha. Nah, ini yang lain ya, dari Ibnu Abbas dan Jabir Ibnu Abdullah Al-Ansari, yang mana lam yakun yu'adzinu yaumal fitri wala yaumal adha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah menyuruh azan untuk sholat fitri dan tidak pula untuk sholat Idul Adha. Jadi disinilah yang menjadikan patokan ulama. Di sini kenapa tidak ada azan dan iqomah untuk sholat Idul Adha, untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat sunnah lainnya yang dilakukan secara berjamaah. Nah, fikih hadisnya adalah tidak disyariatkan azan dan iqomah untuk sholat 2 hari raya dan yang lainnya, seperti halnya sholat istisqa, gerhana, kemudian sholat apalagi sholat khusuf itu kan yang dilakukan secara berjamaah, termasuk sholat tarawih, itu tidak ada azan dan iqomah. Kalau ada azan dan iqomahnya ya. Yang kedua, azan merupakan keistimewaan sholat fardu, bukan untuk sholat sunnah. Jadi kalau ada azan dan iqomahnya itu untuk sholat fardu ya, bukan untuk sholat sunnah. Tapi biasanya ada juga sih, kemarin sempat ada azan dan iqomah yang sempat rame. Itu mungkin karena ketidaktahuan saja ya. Cuman ada beberapa orang yang tidak tahu bahwasanya kalau rumusnya seperti ini aja sebenarnya. Kalau sholat azan dan iqomah itu dilakukan hanya untuk sholat fardu ya. Walaupun sholat sunnah itu dilakukan secara berjamaah, itu tidak ada azan dan iqomahnya. Itu simpel saja seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman melakukan sholat berjamaah, nah apakah ada ya azan dan iqomahnya apa tidak? Teman-teman bisa cek, kita sholat wajib, sholat fardu, apa sholat sunnah. Nah, kalau misalkan kita melakukan sholat fardu, nah maka harus ada azan dan iqomahnya. Kayak gitu, berapapun orangnya. Kayak gitu, misal ada 3 kayak gitu ya, 1 azan. Kemudian nanti baru iqomah. Seperti itu. Nah, sampai itu juga berlaku untuk sholat Jumat. Tapi kalau di luar dari itu, sholat sunnah yang lainnya, nah tidak ada azan dan iqomahnya. Jadi azan dan iqomah itu, ini fikih hadis yang kedua, azan dan iqomah itu merupakan keistimewaan untuk sholat fardu, bukan untuk sholat sunnah. Jadi kalau ada sholat sunnah dilakukan secara berjamaah, itu tidak perlu menggunakan azan dan iqomah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata atau kata-kata saya menyinggung hati teman-teman semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.